Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan di pagi hari ini. Kita bersuka, kita cintai Tuhan, kita muliakan nama pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi mencintai Engkau Tuhan, lebih lagi menikah nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus ya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami siap bekerja di atas hari Bapak dengan campur tangan-Mu Bapak. Pakai hamba-Mu pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di pagi yang baik ini dalam serial doa pagi Gereja Kita JKI Pondok Daud. Mari bersama-sama kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan Paulus yang luar biasa untuk membangun jemaat Roma. Dan saya ingin percaya perkataan inilah wahyu daripada Tuhan, sehingga juga berkata-kata dengan setiap kita. Paulus menyampaikan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Ketika saya belajar membaca firman Tuhan ini, saya teringat dengan kisah waktu hidup saya pertama kali percaya mengenal kepada Tuhan. Mungkin secara manusia tidak enak Bapak Ibu Saudara. Pertama kali percaya kepada Tuhan, kemudian mengalami proses ya, membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Kita dicemooh, kita dicaci, kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan saya pribadi. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita tahu bahwa percaya kepada Tuhan itu membutuhkan effort Bapak Ibu Saudara. Membutuhkan sebuah semangat antusias yang luar biasa. Tidak semata-mata hanya percaya,
Tetapi lebih daripada itu, kita harus melangkah dengan iman, kemudian lebih percaya kepada Tuhan. Membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, kalau saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi merupakan sebuah keputusan besar di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan merupakan sebuah keputusan yang besar. Kenapa? Karena ketika kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka akan ada hal-hal di depan kita yang seringkali menurut manusia jasmani tidak enak. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dipermalukan di sini konteksnya adalah tidak kita itu disalah-salahkan ya. Kita itu mendapatkan cemooh dan lain sebagainya. Tetapi saudara, walaupun realitanya demikian, itu ternyata proses untuk setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kulitnya memang seringkali tidak enak. Kulitnya memang seringkali tidak nyaman secara daging, secara manusia. Tetapi justru ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak dipermalukan. Tapi justru sebaliknya, kita dimuliakan dan dibedakan. Sampai hari ini, saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Saya tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah merasa kasih Tuhan itu lenyap dari hidup saya. Tetapi justru sebaliknya, saya bersyukur senantiasa. Di renungan-renungan saya pribadi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau semisal saja saya tidak dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, mendapatkan kasih karunia, saya nggak tahu ke depan saya bagaimana. Saya bersyukur sampai di titik ini, justru ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saya. Dan saya tulis, selain dimuliakan, kita juga dibedakan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara merasa ketika kita jadi orang Kristen, umat Kristiani di lingkungan kita dibedakan dalam tanda kutip. Kita mendapatkan predikat yang luar biasa. Kita mendapatkan sesuatu poin plus di lingkungan kita. Bahkan Tuhan berikan talenta di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui hidup kita, kita dibedakan Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami masalah, ingat firman Tuhan ini, bahwa engkau tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Engkau akan dimuliakan dan engkau akan dibedakan. Aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Keputusan percaya kepada Tuhan itu mengandung sebuah komitmen dan langkah yang besar. Bapak Ibu Saudara percaya dan setiap kita tidak akan dipermalukan. Setiap kita tidak akan dipermalukan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar ya Allah, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.